Selamat pagi, sahabat Delima yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali aktivitas kita di hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan renungan harian kita yang tertulis di Yeremia 24 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Demikian firman Tuhan. Sahabat Delima yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah mereka yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perkataannya ini? Nats ini akan menerangkan kepada kita bahwa ada percakapan antara Tuhan Allah dengan Nabi Yeremia dalam suatu penglihatan kepada Yeremia sendiri. Bila kita telusuri mulai dari ayat pertama yang mengatakan, lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik dan yang dapat dimakan. Dan keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tidak dapat dimakan. Artinya, keranjang buah ara yang baik melambangkan umat Tuhan yang dibuang ke Babel sebagai hukuman dari Tuhan karena mereka sudah jauh dari Tuhan dan mengecewakan Tuhan. Namun pembuangan tidak berarti Tuhan tidak memperdulikan. Pembuangan tidak berarti Tuhan tidak menyayangi mereka. Akan tetapi justru Tuhan sedang memperhatikan umatnya untuk kebaikan mereka, yaitu orang-orang Yehuda yang dibawa di dalam pembuangan tersebut, dan Tuhan akan mengarahkan matanya kepada mereka untuk kebaikan mereka, serta Tuhan akan membawa mereka kembali ke negeri yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Itulah sebabnya dikatakan pada renungan kita ini, aku akan memberi mereka suatu hati yang mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Inilah dasar dari perkataan Tuhan Yesus di dalam nats renungan kita ini, bahwa Tuhan akan memberikan umatnya suatu hati untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan itu sendiri, supaya mereka lebih mengenal meskipun mereka di dalam penderitaan, meskipun mereka di dalam penyiksaan dan hukuman yang diberikan kepada mereka, berikan oleh Tuhan, tetapi Tuhan tetap menyayangi dan mengasihi mereka. Dan keranjang buah ara yang jelek atau yang buruk itu dilambangkan kepada mereka yang tidak dibuang. Mereka dibiarkan saja. Mereka akan dibuat Tuhan menjadi bercerai-berai dan akan dibinasakan oleh Tuhan. Sahabat Delima yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghukum umatnya bukan berarti Tuhan benci dan tidak lagi menjadi Allah mereka. Justru sebaliknya, Tuhan memberi hukuman kepada umatnya sebagai bukti bahwa Tuhan masih peduli dan menyayangi umatnya. Dapat kita baca di Ibrani 12 ayat 5b sampai dengan ayat 6a. Mengatakan, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya,
karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Demikian juga halnya dengan kita anak-anak Tuhan. Tuhan akan marah dan menghukum kita. Tuhan akan menegur kita dan menghajar kita bila kita melanggar perintah Tuhan, bila kita melupakan Tuhan, dan bahkan bila kita tidak taat kepadanya. Tetapi satu hal yang harus kita tanamkan di dalam iman kepercayaan kita selaku orang percaya, bahwa murka Allah tidak lebih besar daripada kasih sayangnya kepada umat manusia. Dengan demikian, kita seharusnya bersyukur jika Tuhan masih mau menegur dan menghajar ketika kita berdosa, ketika kita bersalah, ketika kita melanggar firman Tuhan. Karena hal ini berarti Tuhan masih mau menerima pertobatan kita. Tuhan masih mau memakai kita, dan Tuhan masih peduli terhadap hidup kita. Bukankah lebih baik Tuhan menghukum kita daripada Tuhan membiarkan kita terus berbuat dosa? Oleh karena itu, sahabat delima yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28 sampai dengan 29 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tuhan tidak pernah merancangkan keburukan atau malapetaka, tetapi Tuhan merancangkan kebaikan, bahkan masa depan yang cerah, baik di bumi maupun di surga. Karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, supaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, jikalau kita berbalik dari dosa dan bertobat sungguh-sungguh, Tuhan akan mengarahkan matanya kepada kita sebagai anak-anaknya untuk kebaikan, bukan keburukan, untuk membangun, bukan meruntuhkan, untuk menanam, bukan mencabut, dan untuk memberi hati yang baru untuk lebih mengenal Tuhan. Amin. Shalom.